Selamat pagi Bapak Ibu semua, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah pada pagi hari ini. Kita percaya berkat Tuhan tercurah. Amin. Kasih dan kebaikannya melimpah dalam kehidupan setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi pada pagi hari ini. Mari kita menghampiri hadiratnya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sungguh besar kasih dan setia-Mu. Bahkan selalu baru setiap hari dalam hidup setiap hari kita. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami percaya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya
tinggikan namanya dengan segenap hatimu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat segala sesuatu yang Tuhan karuniakan atas setiap kami. Sungguh kami mau katakan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah jalannya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan pertolongan pimpinan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dulu buat nama Tuhan. Mari silakan tengok dulu saudara-saudara kita di kiri kanan, ya kan, lambaikan tangan. Halo, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita masih terus memuji Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Kasih jempol buat Tuhan. kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku Mari diselamatkan. lambaikan tangan. Hosana, Amin. Hosana, kutinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Sekali katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Lambaikan jempol buat Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Bagi mungkin ada Bapak Ibu yang merasa lelah, silakan duduk nggak Bapak. Itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya.
sama dipatahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dari awal. Baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to me. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita mensiapkan hati kita lebih lagi untuk menerima berkat dari firman Tuhan pada hari ini. Amin Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Kami percaya Tuhan.
ku percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Di dalam Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, melukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. percaya Janji-Mu ajaib, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan telah kumpulkan kami di tempat ini. Dan kami mau buka hati kami hari ini bagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, mengalirlah dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terangilah pikiran kami. Penuhilah hati kami dengan segala kebenaran dari tempat yang maha tinggi. Pakailah kami semua hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga kami mendapatkan berkat dari Tuhan, bahkan berkat yang baru di pagi hari ini. Sertailah pelayanan daripada hamba-Mu ini, bahkan setiap kami yang mendengar, kami semua mendapatkan berkat yang sama dari Tuhan. Baik kami yang beribadah di tempat ini, ataupun kami yang beribadah di tempat kami masing-masing. Kami mendapatkan semua kebaikan dari Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Baik juga Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing, beribadah melalui Google Meet. Saya mengucapkan salam dalam damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari sebuah kebenaran, yaitu menjadi bagian dari keluarga Allah. Menjadi bagian dari keluarga Allah, Bapak Ibu. Mari kita melihat satu ayat di Alkitab, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan
orang percaya, umat pilihannya. Karena kita ini diberikan karunia oleh Bapa kita, oleh Tuhan kita. Yaitu karunia untuk apa? Karunia untuk menjadi anak-anak Allah. Dikatakan 2 kali untuk menegaskan bahwa memang saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Sesungguhnya kita ini tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Mengapa Bapak Ibu kita ini tidak layak menjadi anak-anak Allah? Sebab apa kehebatan kita? Apa keunggulan kita? Apa kebaikan kita kepada Tuhan? Kita ini tidak memiliki sesuatu yang sesungguhnya baik di hadapan Allah. Bahkan manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia rancangannya adalah rancangan yang jahat di dalam hatinya. Alkitab berkata bahwa pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Efesus 2 ayat pertama dan ayat sampai ayat yang ketiga. Itulah keadaan kita Bapak Ibu. Kita ini orang berdosa. Kita ini penuh dengan pelanggaran. Kita ini harusnya dimurkai oleh Allah. Kita ini harusnya tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita sekalipun. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Tapi begitu baiknya Tuhan. Di dalam peristiwa Jumat Agung yang baru saja kita peringati beberapa minggu yang lalu. Bagaimana Tuhan, bagaimana Bapa memberikan satu-satunya, His only begotten Son. Satu-satunya putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menjadi manusia. Bahkan bukan hanya menjadi manusia. Dia ini dimurkai karena bukan pelanggaran dia. Tapi karena pelanggaran kita. Tuhan menimpakan pelanggaran atas dirinya dari seluruh umat manusia. Dia yang tidak bercacat, dia yang tidak bercela, dia yang putra Allah, dia yang sempurna. Tapi karena dosa, karena pelanggaran saudara dan saya, maka dia menanggungnya. Bahkan bilur-bilurnya juga diberikan kepada kita agar kita mendapatkan kesembuhan. Bahkan darahnya tercurah bagi kita supaya kita yang harusnya binasa, supaya kita yang harusnya mati oleh karena Tuhan Yesus pengorbanan dari kayu salib, kita ini beroleh kehidupan. Kita ini bisa menjadi anak-anak Allah. Saudara, kata anak-anak Allah itu punya makna yang begitu dalam sekali. Memang singkat kata anak-anak Allah. Tapi kalau kita mencermati, kita mempelajari, bahkan kita merenungkan betapa dalamnya bahwa Tuhan mengangkat kita dari orang berdosa, dari sesuatu yang binasa harusnya. Seorang anak yang harusnya akan menuju kepada kecelakaan, kepada kebinasaan, kepada maut. Tapi Bapa begitu mengasihi kita. Benarlah ayat yang berkata bahwa betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Besar sekali saudara. Saudara bukan siapa-siapa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya dan saudara harusnya dimurkai, terpisah
dari Allah, terpisah dari hadirat Allah, terpisah dari surga yang mulia. Kita ini bukan siapa-siapa, nobody. Tapi Tuhan begitu menganggap kita menjadi bagian yang berarti di dalam keluarganya. Tuhan mengadopsi kita, bukan karena baiknya kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasihnya yang besar kepada saudara dan saya, kepada manusia ini. Dia adopsi kita, dia angkat kita, dia bimbing kita. Dan kita hari ini menjadi anak-anak Bapa di surga. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, bahkan Tuhan itu memproses terus kita. Bukan hanya sebagai status menjadi anak-anak Allah. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Katakan amin. Saudara dan saya diberikan kuasa, bukan hanya status sebagai seorang anak Allah, tapi diberikan kuasa oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang akan bertumbuh hari demi hari menuju kepada kesempurnaan, kepada kedewasaan, kepada kepenuhan, seperti satu teladan dalam hidup kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini diberikan anugerah begitu besar sekali, saudara. Makanya tidak menjadi masalah dalam hidup kita kalau kita tidak punya uang yang berlimpah. Mungkin kita lahir dari keluarga sederhana, tidak bisa disekolahkan tinggi oleh orang tua kita. Atau kita pernah mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup ini. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, menerima dalam hatimu firman ini, maka ada kemerdekaan yang akan Tuhan kerjakan hari ini. Kita akan bangkit bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang telah lalu di belakangku tidak menjadi masalah yang berarti. Hari ini aku mau bangkit. Aku menerima penebusan Kristus. Aku menerima kebangkitan Tuhan Yesus. Dan aku menerima, aku hari ini menjadi anak-anak kerajaan Allah. Aku telah dilahirkan baru. Bukan hanya dengan seorang ibu, tapi kita dilahirkan baru dengan air dan dengan roh. Kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kita ini menerima benih ilahi. Dan harusnya benih itu akan bertumbuh hari demi hari. Kita ini dipotensikan Bapak Ibu, untuk bisa menjadi seorang bangsawan di kerajaan Allah nanti. Saya ngomong gini, bukannya menghiperbola khotbah hari ini, bukan membesar-besarkan, tapi saudara dan saya punya rencana yang luar biasa. Allah punya rencana yang besar, begitu besar. Benarlah kalau kita katakan dia baik, benarlah kalau kita katakan dia mulia, dia hebat, dia besar. Karena dia punya rencana yang indah atas hidup saudara dan saya. Dia punya rencana bukan kesementaraan, kekekalan. Mungkin kata kekekalan saya ngomong di mimbar ini berkali-kali. Bukan karena saya lupa ingatan Bapak Ibu. Tapi supaya kita selalu ingat betapa besarnya rencana Allah. Saudara dan saya selama 70-80 tahun di bumi ini, kita ini bisa diubah dari manusia berdosa. Kita ini bisa diubah dari manusia yang rusak, yang celaka, yang binasa. Hari demi hari ketika kita ikut Tuhan, maka kita akan dipotensikan untuk memiliki kemiripan, karakter, kesempurnaan, pikiran, perasaan seperti Yesus pada waktu dia hidup di bumi ini.
Itulah kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang pemarah, ketika saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, akan diubah menjadi orang yang sabar, walaupun memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi kalau saudara mau diproses, segala kejadian dalam hidup kita, ya dulu saya nggak mengerti kenapa kok ada kejadian-kejadian begini yang membuat hidup saya susah. Tapi waktu saya mengerti kebenaran, oh ternyata Tuhan buat kejadian-kejadian ini untuk memproses hidup kita. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak punya istri, Ibu punya suami, kita punya anak yang tidak seperti dengan harapan kita. Jangan salahkan keberadaan kita. Sebenarnya Tuhan mau proses kita agar kita memiliki buah-buah kerohanian. Agar kita menjadi dewasa, agar kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Bukan secara status, tapi secara kelakuan, secara tindakan dalam keseharian hidup kita. Yang percaya katakan amin. Inilah rahasia daripada kita mengikut Tuhan. Sebenarnya bukan rahasia. Tuhan sudah membagikan bagi kehidupan kita. Bersyukurlah kita. Bersyukurlah. Saudara, makanya ada ayat yang berkata demikian. Saya teringat dengan ayat ini. Berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kurang lebih ayatnya begitu. Dulu kita mungkin gak mengerti kok jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan berbahagia. Ya. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah. Karena kamu akan tahan uji. Karena kamu akan dimurnikan. Karena kamu akan didewasakan. Jadi hari ini kalau kita melihat suami, lihat istri, akan berbeda. Oh Tuhan tempatkan dia untuk memproses saya. Saya harus berdoa untuk orang ini. Kalau ada musuh di sekeliling kita, kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, ini urusan Tuhan dengan saya. Ya, Tuhan sedang proses hidup saya, supaya saya menjadi bangsawan di kerajaan Allah. Supaya engkau dan saya suatu hari layak untuk memerintah bersama dengan Kristus. Kalau seorang bangsawan, pasti orang yang berkarakter seperti rajanya. Kita saja memilih pegawai, memilih orang yang membantu kita, orang yang baik, yang rajin, yang jujur, yang tulus. Apalagi Tuhan yang maha adil dan baik. Dan disinilah, di bumi inilah tempat kita untuk diproses. Agar kita berkarakter menjadi anak-anak kerajaan Allah. Saudara, kata anak ini, itu memiliki arti ada sebuah keluarga. Katakan pada saya keluarga. Keluarga kerajaan Allah. Jadi menjadi bagian dalam keluarga Allah, itu bagian yang kekal. Saya katakan sekali lagi. Bagian yang kekal, yang selama-lamanya. Saudara dan saya menjadi keluarga di kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja suatu hari nanti. Segala lutut bertekuk, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus, Raja kita, Raja alam semesta, Raja di atas segala raja. Dan saudara dan saya dipersiapkan untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah yang kekal ini. Yang nanti kita akan mewarisi surga yang mulia, kata Alkitab. Abraham diberikan janji akan tanah Kanaan. Tetapi orang-orang percaya bukan tanah yang di bumi ini yang suatu hari akan menjadi lautan api. Tapi tanah surgawi. Kita akan mewarisi kerajaan Allah bersama dengan Kristus. Dan kita akan memerintah bersama dengan Dia di kerajaan yang kekal.
Betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Betapa besarnya kasih Bapa kepada kita. Saudara dan saya diadopsi, diangkat jadi anak, didewasakan menjadi seperti Kristus. Dan kita akan mewarisi kerajaan Allah yang kekal dalam kehidupan kita. Saudara, dua hal agar kita bisa mewarisi, agar kita bisa menjadi keluarga kerajaan Allah. Yang pertama, kita harus menerima Kristus. Katakan pada saya, menerima Kristus. Haleluya, puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang saya percaya sudah menerima Kristus. Hari ini mari kita tetap menerima Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat, sampai pada akhir kehidupan kita. Jangan pernah ada kata mundur. Jangan pernah ada kata menyerah untuk percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, sakit penyakit, kemiskinankah, hal-hal yang membuat kita sulit dalam hidup ini kata Alkitab, penderitaan hanya seketika saja. Kita juga berdoa, berjuang agar kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya kita menjaga kesehatan, kita bekerja dengan baik, sehingga kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita melakukan bagian kita dengan baik. Tapi seandainya ada hal-hal yang sulit sekalipun terjadi. Beberapa waktu saya khotbah di Cianjur, di GBI Nehemia Disciple Community Church and DCC. Gerejanya besar, saudara. Ibadah 5 kali satu hari Minggu. Beberapa waktu yang lalu, suaminya ini, saya nggak kenal suami dan istri ini, tapi ada teman yang memberikan perkenalan dan akhirnya kami diundang. Ternyata suaminya ini baru meninggal karena COVID. Masih muda, mungkin beberapa tahun lebih tua dari saya. Tapi di tengah masa mudanya, di tengah situasi yang sedang berkembang gereja ini, Tuhan panggil. Saya juga gak mengerti. Istrinya sekarang sedang meneruskan pelayanannya menjadi gembala, anaknya 2, masih kecil seperti anak-anak saya. Kita kadang gak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Kalaupun ada masa sulit seperti hal-hal demikian, kita dikhianati, disakiti, ditipu, tidak diperlakukan dengan baik. Jangan pernah ada kata mundur kepada Tuhan. Kalau engkau mundur kepada Tuhan, maka sesungguhnya engkau sedang mundur daripada harta rohani, harta surgawi yang begitu besar. Percayalah, di tengah situasi demikian, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Selalu ada jalan yang terbuka di depan kita. Ketika semua mentok, kalau kita berharap kepada Tuhan, tangan Tuhan akan menarik kita, mengangkat kita. Saya percaya saudara punya pengalaman pribadi. Saya pun punya pengalaman pribadi ketika terjepit, terhimpit. Ternyata ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan kita harusnya kuat. Karena kita punya tokoh-tokoh rohani di atas kita yang sudah memberikan satu contoh model bagaimana mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Saya selalu dalam beberapa khotbah ngomong mengenai Ibu Rudi, Ibu Agnes. Saya sering khotbahin saudara, ibu ini. Bagaimana dia menjadi tokoh. Saya percaya di sebuah gereja ada role model yang Tuhan berikan. Ya, bukan hanya Tuhan Yesus, tapi ada role model di gereja yang kita bisa contoh. Di tengah kesakitannya, dia tetap bertahan, maju terus. Menurut kesaksian bahkan, sampai detik terakhir dia tidak sampai detik terakhir sebelum hilang kesadaran, dia tetap baca Alkitab. Wah, itu luar biasa saudara. Saya percaya kekuatannya bukan karena dianya yang kuat, tapi Tuhan yang beri kekuatan. Makanya saudara baca Alkitab. Amin. Makanya saudara rajin ke gereja. Hari Minggu ini harus jadi prime time kita. Makanya kita harus ikut kelompok sel. Bukan untuk buang waktu, kalau ada waktu saya buang, saya mau ikut ke gereja, saya mau baca Alkitab. Jangan, kita sisihkan, kita prioritaskan waktu-waktu itu. Sebab untuk perkara yang besar harus dimulai dari perkara yang kecil. Kalau saudara mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dimulai dari perkara kecil ini, yaitu baca Alkitab. Kita sudah punya gerakan membaca Alkitab bersama 2 pasal setiap hari. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk baca Alkitab bersama. Yang sudah ketinggalan, baca dari Kejadian. Jangan stres nanti. Ya, bolehlah Tuhan saja kasih anugerah. Masa gereja gak kasih anugerah? Baca Alkitab mulai hari ini. 2 pasal setiap hari. Tapi jangan nanti ketinggalan, putihkan lagi, ketinggalan, putihkan lagi. Ya paling saudara yang gak setia, yang gak dapat piagam. Ya, nanti gereja akan memberikan semacam apresiasi, piagam bagi saudara yang sudah selesai membaca Alkitab di angkatan pertama. Kita akan terus saudara, gerakan ini akan terus. Sampai angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan keempat, sampai kita mati menutup mata. Seperti Ibu Agnes Rudi, tetap baca Alkitab. Wah, itulah kekuatan. Itulah kekuatan dari Tuhan. Jadi jangan menyerah, amin. Bangkit saudara dari keterpurukan kita. Bangkit dari masalah di hidup kita. Bangkit dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai akhir menutup mata. Sampai kita tidak ada lagi di bumi ini. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan di kerajaan yang kekal. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, agar kita menjadi keluarga kerajaan Allah, adalah kita harus hidup di dalam persekutuan. Dulu kalau kita belajar matematika, kimia, ya, pasti ada rumusan-rumusan. Ya, misalnya E sama dengan M kuadrat MC kuadrat. Wah, itu pasti jago matematikanya, kimianya tuh. Ya. Sebuah soal itu akan dipecahkan kalau memakai sebuah rumus. Ya. Pasti ada jalan, ada jawabannya, ada solusinya. Nah, 2 hal ini yang sudah dilakukan oleh teladan hidup dari awal Kristus melayani sampai kepada hari ini. Kita ini sebenarnya tinggal mengikuti saja jalan ini. Tinggal berjalan saja di dalam jalan Tuhan ini. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya sudah ada di Alkitab.
Cuman kita hanya mengingatkan, gereja hanya memberikan pengingat kepada saudara. Yaitu apa? Kita harus hidup di dalam persekutuan. Kita bersyukur punya komsel. Saudara bersyukur punya kelompok sel? Haleluya. Oh, nggak ada yang semangat ini. Waduh. Semangat saudara? Haleluya. Kita bersyukur punya komsel. Ya, karena ini menjadi keluarga rohani kita. Ini menjadi bagian di mana kita bisa bersekutu satu dengan yang lain. Saya usulkan kepada kelompok-kelompok sel. Mungkin 1 tahun sekali ya pergi bareng-bareng. Menginap di sebuah tempat ya, patungan dulu. Ya, nabung dulu. Lalu kan banyak hari libur. Setelah corona berakhir ini kan kita sudah boleh berkumpul lagi. Kita sekali waktu yang gak harus jauh-jauh sampai ke Guci gitu ya. Tapi kalau mau silakan. Ya kan banyak tempat di Bogor, di mana. Saudara kan bisa kumpul ya dengan teman. Kalau sering kumpul akhirnya jadi akrab. Kita harus hidup dalam persekutuan. Hidup di kelompok sel. Ya, saling menguatkan. Bapak Ibu, hari ini pasti ada orang-orang yang mundur dalam kelompok sel kita. Mari kita doakan mereka. Kita doakan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan masih bekerja atas kelompok sel kita. Kita berdoa bahkan untuk jiwa-jiwa yang baru. Tuhan berikan jiwa-jiwa yang baru. Untuk apa? Untuk kita bertumbuh bersama-sama sebagai anak Allah di dalam kebersamaan. Saudara, ada ayat di Amsal berkata bahwa tali 1 lembar mudah dipatahkan, tapi tali seikat akan susah untuk dipatahkan. Kalau kita terikat di dalam kelompok sel, kita punya saudara dalam rohani, saudara rohani, kita punya keluarga rohani, maka kita bisa saling berbagi, kita bisa saling mendoakan, bahkan kita bisa saling menasihati satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu yang belum terlibat di dalam kelompok sel, tidak bosan-bosan. Saya mengingatkan, ayo kita kelompok sel. Ayo kita terlibat di dalam kelompok sel. Para ketua-ketua sel, lihatlah orang-orang yang belum terlibat di kelompok sel. Ajak mereka. Mari kita bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita melakukan 2 bagian ini dalam hidup kita, maka kita akan menjadi keluarga-keluarga di kerajaan Allah. Dan suatu hari, betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Betapa Tuhan memiliki semua kekayaan yang begitu berlimpah yang diberikan kepada kita. Mari saudara kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sampai selama-lamanya. Kedua, mari kita terus hidup di dalam persekutuan. Kalau ada satu orang yang gak ke gereja, yang gak ikut kelompok sel, maka Tuhan berkata gembala yang baik itu akan mencari satu domba yang hilang. Minimal kita mendoakan, Tuhan tolonglah orang ini. Ya. Saudara percaya, doa kita itu besar kuasanya. Doa kita ini sedang meruntuhkan, kata Alkitab, segala kesombongan, segala kuasa-kuasa di udara. Roh-roh yang terikat, yang mengikat orang itu akan dilepaskan. Apalagi kalau saudara berdoa, saudara datengin. Kenapa? Ada masalah apa? Kok udah gak ikut komsel? Udah gak ke gereja? Saya percaya perkataan kita penuh dengan kuasa. Sebab ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan kita. Tuhanlah yang menjadi dekeng kita. Tuhanlah yang ada di belakang kita. Bahkan Tuhanlah yang akan menyertai pekerjaannya. Saya tidak pernah takut melayani ya, gereja ini
Karena saya tahu sejak saya awal ditunjuk menjadi gembala, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memiliki gerejanya. Asal kita mau mendengar pimpinannya, tuntunannya, Tuhan yang akan menyertai. Begitu juga kelompok-kelompok sel kita. Tuhan yang punya kelompok sel itu, Bapak Ibu. Kita hanya menjadi yang dipercaya oleh Tuhan. Jadilah hamba yang bisa dipercaya. Dan suatu hari kita akan menerima kemuliaan yang kekal bersama dengan Kristus. Amin. Buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Bukan hanya hari ini Tuhan, tapi ini komitmen kami sampai selama-lamanya. Seperti yang Kau juga menyertai kami sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri sama-sama. Ya Aba, Bapa, layakkanlah seluruh hidup. Ya Aba, Bapa, pakailah rencana. Saya mau baca satu kali lagi ayat yang kita baca di awal khotbah ini. Boleh ditampilkan 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada betapa besar, betapa dalam, betapa luas kasih-Mu Bapa. Siapakah kami sesungguhnya? Siapakah kami? Kau angkat kami, Kau jadikan biji mata-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati yang bersyukur kami naikkan kepadamu. Hati yang memuji-Mu, hati yang menyembah-Mu, hati yang berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami tidak akan pernah melupakannya. Sebaliknya hari ini dan sampai selama-lamanya, kami akan terus mengingat betapa baiknya Tuhan di hidup kami. Bahkan kami mau membalas segala kebaikan-Mu. Kami mau hidup benar, hidup berkenan di hadapan-Mu. Karena kami begitu bersyukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kau angkat kami. Kau jadikan kami menjadi milik kesayangan. Kau berikan roh-Mu bagi kami. Kami dapat masuk hadirat-Mu. Bahkan tinggal di hadirat-Mu Bapa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan-Nya. Di sisa hari hidup kita, mari kita terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bahkan terus bertumbuh menjadi dewasa seperti yang Dia ingini. Tidak terkira berkat yang akan Tuhan berikan nanti. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan hidup kita dengan segala kebaikan. Dia penuhkan. Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu ya Bapa. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan. Saya mengundang para pelayan perjamuan. Dia puaskan besar kasih Allah, besar kasih Allah pada hamba-Mu. Berdoa untuk roti dan anggur ini. Aku percaya bahwa di balik roti dan anggur ini mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu, akan tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah bagi kami. Hamba-Mu berdoa ketika kami makan dan minum, maka berkat, maka segala kebaikan dari Allah, kesembuhan, pemulihan, hal yang indah terjadi dalam hidup kami. Amin, amin. Mari bagikan kepada kekasih-kekasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan, dan anugerah-Nya. Dia selamatkan hidup saudara dan saya. Sebab kasih-Nya lebih tinggi daripada langit. Sebab kasih-Nya setinggi langit.
kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada. Mari bersama-sama nyanyikan ku takkan lupa. Takkan lupa, takkan pernah kami melupakan Engkau Tuhan. Kami mau mengikat perjanjian setia untuk mengiring Tuhan seumur hidup kami. Betapa baiknya Tuhan di hidup kami. Betapa Engkau mulia, besar, kasih-Mu hebat. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah padamu. Saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kita, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Percayakah saudara bahwa ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita? Katakan amin. Haleluya. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu juga yang ada di rumah, mari saya mengajak saudara juga melakukan perjamuan kudus bersama. Ambil roti ataupun sesuatu yang lain, bisa snack. Dan hari ini kita mau mengingat akan kebaikan Tuhan bersama-sama. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum, mari kita makan dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Terima kasih. Mari kita mengangkat cawan anggur yang melambangkan darah Tuhan kita yang tercurah di kayu salib. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Katakan terima kasih. Jangan berdiam diri. Mari kita nyanyikan nyanyian baru. Katakan terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari yang di rumah, saudara yang di rumah juga bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saudara yang ada di tempat saudara masing-masing, biarlah manis kau dengar hari ini nyanyian syukur kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Bapa, pakailah hidup kami ya Bapa. Kalau kami sudah diselamatkan,
Kalau kami diberikan sebuah harta rohani, kalau kami akan mewarisi kerajaan-Mu, kami tidak mau hanya kami saja. Pakailah hidup kami ya Bapa. Kami mau orang-orang yang ada di sekitar kami juga mendapatkan berkat yang sama. Mendapatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapa, pakailah. Mari saudara, kita berdoa meminta Tuhan memakai hidup kita. Seperti roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Seperti Tuhan Yesus dipakai oleh Bapa. Biarlah Engkau pakai hidup kami. Pakailah kelompok sel kami. Kalau ada di kelompok sel kami, orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan, kami berdoa. Kelompok sel ini akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini buat segala kebaikan yang diberikan kepada kami. Bahkan yang akan terus mengalir di hidup kami. Turun-temurun dalam generasi kami. Terima kasih ya Bapa. Betapa disukainya tempat kediaman. Betapa dicintainya hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berada di hadirat-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat siang. Semoga tetap semangat ya, walaupun lagi suasana liburan ya. Baik, berapa banyak yang diberkati di dalam pemberitaan hari ini? Puji Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Tony Tanuwijaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak. Kemudian kami juga berterima kasih untuk
semuanya atas doa dan ucapannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, maju terus ya Dion dalam pelayanan Tuhan. Oke. Baik, saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengingat bahwa Tuhan setiap saat, setiap detik, kalau kami masih boleh hidup, itu semua adalah karena kasih-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat mengisi hidup kami dengan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin dalam kehidupan kami, di dalam segala aspek hidup kami. Biarlah ya Tuhan, semuanya itu boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa Surgawi, pada siang hari ini kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin akan berpergian atau sedang berpergian. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memelihara mereka, menjaga, melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit atau kesulitan apapun. Kami berdoa Tuhan, biar ada damai sejahtera sukacita dalam perjalanan mereka, dan Tuhan kembalikan mereka kembali pada minggu depan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rumah-rumah yang ditinggalkan, biar Engkau jaga dan lindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya ataupun malapetaka apapun. Tuhan, kami berdoa juga kalau sekarang ini begitu banyak orang-orang yang berpergian dari satu kota ke tempat yang lain dan lain sebagainya. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkemurahan terhadap bangsa kami ya Tuhan, supaya tidak terjadi perpindahan bibit penyakit atau virus ya Tuhan, sehingga menimbulkan klaster baru. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau jaga dan lindungi bangsa kami, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan, dan biar Engkau mau tolong supaya setiap orang ya Tuhan dapat tetap menjaga protokol kesehatan dan memperhatikan Tuhan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bapa Surgawi, kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami. Kau tahu Tuhan, sampai ke dasar hati kami. Biar Engkau saja yang turut campur dan bekerja di dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara kami mungkin yang sakit atau kurang sehat, kiranya Tuhan berkemurahan memberikan kesembuhan bagi kami, memberikan kekuatan baru, semangat baru yang datangnya dari-Mu. Dan Tuhan, kalau ada yang mungkin merasa lemah, baik hati atau imannya, biar Engkau kuatkan. Kami tahu dan percaya Tuhan, bahwa bulu yang terkulai tidak akan Engkau patahkan, tapi Engkau akan bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari angkatlah kedua tangan kita dan hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Yesus memberkati kita semua.